Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Semoga kita semua sudah bangun pagi ini dengan kekuatan baru dalam damai sejahtera Tuhan. Senang sekali kita berjumpa melalui acara Renungan Pagi edisi 1 Desember 2021. Pagi ini bacaan kita dari Kejadian 48 ayat 15 demikian. Lalu dia memberkati Yusuf dan berkata, Allah yang di hadapannya leluhurku Abraham dan Ishak hidup, Allah yang menjadi gembalaku di sepanjang hidupku sampai pada hari ini. Dialah gembalaku selama hidupku. Saudara sekalian, tak seorang pun akan hidup selamanya di dunia ini. Tanggal 29 November yang lalu di Salatiga, seorang rekan pendeta GTM yang sedang studi lanjut telah dipanggil oleh Tuhan dalam usia 29 tahun. Dan Yakub meninggal dalam usia 147 tahun. Lalu tanggal 30 November kemarin, seorang bayi yang baru saja dilahirkan dari keluarga rekan sepelayanan Majelis Jemaat di Makassar juga telah menghadap Sang Penciptanya. Saudara, ada yang dipanggil pada usia yang sudah panjang atau banyak, ada juga yang sedang, bahkan ada yang baru lahir sekalipun. Semua ini menunjukkan bahwa kita semua hanya hidup sementara di dunia ini. Dan tak seorang pun di antara kita yang tahu berapa lama hidup kita. Ada tempat hidup sesungguhnya bagi kita yang hendak kita tuju. Itulah hidup yang kekal, yang pada waktunya kita akan bersama Bapa dalam kekekalan pada waktu Ia memanggil kita. Saudara, ada hal yang sangat penting untuk kita pelajari selama kita hidup dari sosok Yakub yang kemudian diberi nama baru, yakni Israel, bahwa selama hidupnya ia meninggalkan teladan yang tekun kepada Allah. Alkitab juga mencatat beberapa kelemahan-kelemahannya. Namun demikian, dalam segala situasi itu, ia tak pernah melepaskan Tuhan. Hidup Yakub sungguh menjadi pelajaran semua umat Tuhan meski melalui jatuh bangun di dalam imannya, namun ia tetap melekat pada Tuhan. Nyata dalam ungkapannya ketika memberkati putranya Yusuf dan berkata, Allah yang di hadapannya leluhurku Abraham dan Ishak hidup, Allah yang menjadi gembalaku di sepanjang hidupku sampai pada hari ini. Setelah ia memberi satu kesaksian dan pengakuan yang begitu dalam bahwa sepanjang jalan hidupnya sampai ia menghadap Bapa, semua karena ada gembala agungnya. Dan inilah kunci sukses Yusuf. Gembala agung senantiasa menyertai. Bahkan Allah telah membebaskannya dari semua bahaya. Kitab Ibrani menunjukkan bahwa tindakan Yakub bila memberkati Efraim dan Manasye sebagai bukti akhir akan kesungguhan imannya kepada Allah. Dalam Ibrani pasal 11:21 dikatakan, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberikan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberitakan tentang tulang-tulangnya bahwa ia harus dibawa meninggalkan negeri Mesir menuju tempat kediamannya. Saudara-saudaraku, hal terbesar yang dapat diwariskan seorang ayah kepada anak-anaknya ialah iman dan komitmennya kepada Allah dan jalan-jalannya. Tidak ada warisan yang lebih berharga selain daripada iman. Hal ini terbukti bagaimana Yusuf menjalani hidupnya dalam kesetiaan pada Allah. Sedikit pun Yusuf tak pernah mengeluh apalagi marah pada Tuhan tentang jalan-jalan hidup yang penuh kekecewaan. Iman yang tulus ikhlas yang telah diajarkan Yakub telah tumbuh dalam kehidupan anak-anaknya dan mempengaruhi sepanjang hidupnya. Saya teringat dengan tokoh anak muda yang sangat besar pengaruhnya bagi pemberitaan Injil pada gereja mula-mula, Timotius. Rasul Paulus memuji iman yang hidup dalam diri Timotius yang muda sebenarnya adalah warisan dari iman neneknya Lois dan dari ibunya Eunike, sebagaimana yang dicatat dalam 2 Timotius 1 ayat 6. Hal ini menunjukkan peran keluarga sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Jika iman dan teladan hidup telah diberikan kepada anak-anak sejak dari kecil, tanpa sadar sesungguhnya orang tua telah mewariskan harta berharga yang tak akan pernah hilang.
Saudaraku, apa yang telah kita torehkan bagi orang lain termasuk anak-anak kita sampai hari ini? Adakah kita percaya bahwa karena Allah yang memelihara, Allah Sang Gembala Agung itulah yang membuat kita sampai di titik ini? Saudaraku, apakah kita telah bergantung dan bersandar sepenuhnya pada Tuhan? Anak akan menjadi seperti apa setelah dewasa? Sebenarnya tergantung dari warisan orang tuanya. Kiranya anak-anak kita juga mengalami penyertaan Tuhan sepanjang hari hidupnya, sehingga ketika akan menutup mata, kita semua dengan iman mengatakan, karena Allah yang menjadi gembalaku di sepanjang hidupku sampai hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita saudara sekalian dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk selalu bersandar, berserah kepada-Mu, sehingga kami dapat melihat campur tangan-Mu yang jelas dalam hidup kami. Kiranya pengalaman hidup Yakub bersama dengan Tuhan sepanjang jalan hidupnya adalah juga Tuhan yang bekerja melalui hidup kami. Kami pun rindu menikmati penggembalaan-Mu sendiri ya Tuhan. Karena kami tahu jikalau Engkau beserta kami dapat melewati setiap situasi dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kesetiaan untuk tetap mengiring Dikau di sepanjang jalan kehidupan kami. Bantulah kami supaya kami mempengaruhi orang-orang di sekeliling kami, supaya mereka kami bawa dan arahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kehidupan yang berbahagia sesungguhnya ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Semua pendengar renungan pagi pada pagi ini, apapun situasi hidupnya, Tuhan memberkati mereka. Yang bersedih Tuhan hiburkanlah, yang kehilangan harapan Tuhan berikan kekuatan iman. Mereka yang sedang ragu-ragu, Tuhan bekerjalah atas hidup mereka. Yakinkanlah mereka bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan hidup ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.